saya Dewi Marjani, NIM D3101900006 dari SIP A, Praktikum Penilaian Status Gizi. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengukur atau menentukan status gizi orang dewasa dengan metode antropometri. Nah, dari metode antropometri itu memiliki beberapa cara pengukuran, dan salah satunya yaitu tinggi badan dan berat badan yang akan saya lakukan. Nah, di samping saya sudah ada responden yang sudah sukarela untuk menjadi responden pengukuran antropometri ini. Lalu untuk pengukuran tinggi badan sendiri itu memerlukan alat mikrotoid yang sudah ada di belakang saya dan sudah terpasang dengan baik di dinding. Lalu selanjutnya yaitu untuk berat badan, saya menggunakan alat timbangan digital, di mana nanti ketika responden menginjak timbangan ini, maka kotak kanan di hitam ini akan menghasilkan atau mencantumkan hasil akhir dari berat badan responden. Lalu selanjutnya langsung saja kita ke proses pengukuran atau tutorial dari tinggi badan dan berat badan. Sebelumnya saya dengan responden terlebih dahulu. Sebelum saya mau menunjukkan alat mikrotoid ini terlebih dahulu, ini mikrotoid ini harus sudah terpasang di dinding dengan sebaik-baiknya dan dindingnya juga harus rata. Nah, sekarang langsung saja. Sebelumnya untuk responden sendiri itu harus dalam sikap badan yang baik dan juga tegap. Nanti dari titik kepala, lalu titik punggung, dan juga titik pada lutut, dan juga pada tumitnya juga harus lurus gitu. Lalu langsung saja untuk responden diluruskan terlebih dahulu, Mbak. Ini sudah lurus dengan alat mikrotoid, dan cara kerjanya itu Mbak sudah tinggal ini ditarik saja. Nah, ini biar pas dengan kepala responden. Jadi kita tetap dikondisikan agar tidak melengkung ataupun tidak miring, harus lurus. Nah, cara itu di sini ada tanda merah di sini. Nah, tanda merah di sini itu menunjukkan hasil pengukuran data hasilnya tinggi badan responden. Selanjutnya pada tinggi badan sudah, maka selanjutnya yaitu penimbangan pada berat badan. Sebelumnya ini ada timbangan analitiknya. Nah, ini timbang analitiknya telah menunjukkan hasil berat badan responden yaitu 56,0. Nah, untuk postur tubuh responden sini harus tegap dan juga harus lurus. Dan juga ketika responden menggunakan baju yang berat itu harus terlebih dahulu dilepas ataupun menggunakan aksesoris yang berat-berat, karena jika tidak dilepas maka akan mempengaruhi berat badan responden itu sendiri. Nah, dari pengukuran ini telah selesai untuk tinggi badan berat badan. Maka kalau datanya sudah keluar, maka segera dicatat agar tidak lupa. Dan berikutnya dilakukan perhitungan IMT, di mana IMT ini yaitu rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Nah, di sini saya akan melakukan perhitungan dari data yang telah dihasilkan tadi. Tapi sebelumnya yaitu data tersebut diambil dari kasus yang telah tercantum, yaitu untuk tinggi badan 153 cm dan berat badannya 59 kg. Lalu status gizi, untuk menentukan status gizi ini yaitu menggunakan IMT, di mana IMT ini yaitu
berat badan dibagi tinggi badan, dan tinggi badan ini dalam satuan meter. Nah, tinggi badannya dikuadratkan. Lalu langsung saja untuk berat badan di sini 59 kg. Lalu untuk tinggi badannya yaitu 153 cm dijadikan meter, maka hasilnya 1,53 meter. Nah, di sini masukkan saja ke sini 1,53 lalu dikuadratkan. Nah, dari hasil 1,53 ini yaitu 59 dibagi 1,53 yaitu hasilnya lupa yang dikuadratkan, hasilnya yaitu 59 dibagi 2,34. Nah, dari 59 ini kemudian dibagi 2,34, hasilnya maka menjadi 25,21. Jadi MT dari responden yaitu 25,21, dan status gizinya yaitu ada beberapa kategori, yaitu kalau dari nasional, dari data klasifikasi nasional, maka responden tersebut yaitu overweight status gizinya. Lalu kalau menurut WHO, maka responden tersebut status gizinya adalah obesitas 1. Nah, data ini diambil dari Kemenkes RI. Nah, dari data acuannya, mengapa ini ada overweight dan juga obesitas? Karena menurut WHO, underweight itu sekitar kurang dari 18,5. Lalu normalnya yaitu 18,5, 22 sampai 22,9. Lalu overweight yaitu dari 23 sampai 24,9. Lalu untuk obesitas 1 itu menurut WHO sekitar 25 sampai 29,9. Lalu obesitas 2 yaitu lebih dari 30. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi nasional atau dari Indonesia sendiri, menurut Indonesia sendiri untuk kurus berat itu kurang dari 17,0. Lalu kurus ringan itu dari 17,0 dikurang 18,4. Nah, normalnya yaitu 18,5 dikurangi 25,0. Lalu gemuk ringan yaitu 25,1 dikurangi 25,1 sampai 27,0. Lalu gemuk berat yaitu lebih dari 27. Ya, beginilah hasilnya. Sekian dan terima kasih untuk praktikum kali ini. Maaf bila ada kesalahan dalam tingkah laku, kesulitan. Oh ya, untuk kesimpulan tadi sudah tercantumkan bahwa responden kalau menurut data Indonesia status gizinya yaitu overweight. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.